Ini dia akal-akalan PBB untuk Palestina. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, pada tanggal 10 Mei 2024, Majelis Umum PBB bersidang dan melakukan voting untuk menentukan Palestina sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Hasilnya 143 negara setuju Palestina menjadi anggota penuh PBB, sementara 9 negara menolak dan 25 negara abstain. Poin yang ingin saya sampaikan, pertama, jika sebuah negara sebagai negara pengamat atau sebagai anggota penuh, maka artinya negara tersebut sebetulnya sudah diakui kemerdekaannya. Palestina sudah mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak pada 15 November 1988 di Aljazair. Kemerdekaan Palestina ini tentu saja tidak diakui oleh Israel. Kenapa? Karena syarat negara salah satunya adalah perbatasan yang definitif atau perbatasan yang jelas. Padahal kita tahu baik Israel maupun Palestina, kedua negara ini sama-sama mengakui Yerusalem sebagai ibu kota negara. Tentu saja kalau kita melihat berdasarkan sejarah, argumentasi Israel mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota tentu lebih kuat. Karena sejak masa Raja Daud, Yerusalem memang sudah menjadi ibu kota kerajaan Israel. Palestina tidak pernah berbentuk pemerintahan sendiri, apalagi punya ibu kota. Bahkan pemerintahan Islam yang berkuasa di Israel tidak pernah mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota kekhalifahan mereka. Ottoman yang terakhir menguasai Israel selama 400 tahun saja, ibu kotanya di Konstantinopel, bukan di Yerusalem. Ketika Yerusalem bagian timur dikuasai oleh Yordania selama 19 tahun, ibu kota Yordania tetap di Amman, bukan Yerusalem. Nah, poin kedua adalah setelah 143 negara setuju Palestina menjadi anggota, tidak serta-merta membuat Palestina ini menjadi anggota, karena harus masuk lagi ke Dewan Keamanan PBB. Mereka lah yang akan menentukan untuk bisa atau tidaknya. Nah, perlu Anda ketahui di Dewan Keamanan PBB ada 5 negara, ada Amerika, Cina, Rusia, Prancis, dan Inggris. Amerika jelas menolak, memveto. Masing-masing punya hak suara veto. Dari 5 anggota Dewan Keamanan PBB ini, anggota tetap Dewan Keamanan PBB ini, maka Rusia punya masalah jika menerima Palestina sebagai anggota penuh PBB. Karena bisa saja Kosovo meminta hak yang sama. Lalu Cina juga akan kesulitan jika mendukung Palestina sebagai anggota PBB, karena Taiwan bisa juga meminta hak sebagai anggota PBB. Nah, kemudian poin ketiga adalah syarat yang ditentukan oleh piagam PBB sendiri, yakni kalau Anda lihat di situs resmi dari PBB, maka Anda akan menemukan yang namanya bagian keanggotaan. Nah, bagian keanggotaan ini ada di bab 2 dari situs PBB. Pasalnya ada 3, pasal 3 sampai 6. Nah, kalau saya baca di pasal 4, maka saya menemukan di poin pertamanya atau ayat pertamanya adalah keanggotaan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa terbuka bagi semua negara cinta damai lainnya yang menerima kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam piagam ini dan menurut penilaian organisasi mampu dan bersedia melaksanakan kewajiban-kewajiban ini. Yang kedua,
Penerimaan negara tersebut menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa akan dilakukan berdasarkan keputusan Majelis Umum berdasarkan rekomendasi Dewan Keamanan. Jadi saudara, kalau Palestina diterima sebagai anggota PBB, artinya ke-143 negara sebetulnya menganggap Palestina adalah negara yang cinta damai. Padahal faktanya, Palestina bukan negara yang cinta damai. Karena pemerintahan Presiden Mahmud Abbas yang berasal dari Partai Fatah, mereka membayar teroris. Mereka memberikan upah bulanan, gaji bulanan kepada pelaku teror yang masuk ke penjara Israel. Keluarga mereka akan menerima bayaran per bulan. Lalu teroris yang tewas di tangan pemerintah Israel karena melakukan tindakan teror, mereka pun diberikan upah. Ini bukan negara yang cinta damai. Dan jika kita berbicara tentang Palestina, maka kita tidak bisa pungkiri bahwa di situ pun ada yang namanya kelompok teroris Hamas. Hamas dalam satu hari pada 7 Oktober 2023 melakukan serangan teror terbesar dalam sejarah Yahudi. Tragedi teror yang paling banyak menelan korban sesudah Holocaust. Dalam satu hari itu 1.200 orang tewas, 253 orang disandra, ditawan, hingga hari ini masih ada 132 orang sandra di Gaza. Dan ini bukan yang cinta damai. Ini bukan kelompok yang cinta damai. Saya memakai kalung yang dijual oleh Forum Keluarga Sandra. Isinya adalah dalam bahasa Ibrani, hati kami tertawan di Gaza. Dan bawa mereka pulang sekarang dalam bahasa Inggris. Apakah kalung ini tidak mengingatkan Anda pada fakta bahwa ada kelompok di dalam negara Palestina yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan? Dan ini bukan negara yang cinta damai. Bisa dikatakan, jika negara-negara termasuk negara kita Indonesia menerima Palestina sebagai anggota dari PBB, maka Palestina haruslah negara yang cinta damai. Apakah mereka bisa menjadi negara yang cinta damai? Buktikan dengan melepaskan para sandera sekarang juga. Mereka juga harus mencopot semua persenjataan teroris dan membubarkan kelompok teror. Damai tidak bisa kalau masih ada terorisme. Saya Monique Rakers, salam damai dari Fakta Israel. Terima kasih sudah mendukung YouTube Fakta Israel. Saudara, jangan pernah membenarkan aksi terorisme.